Ahlan wa sahlan, Bikudurikun. Selamat datang di webinar nasional Jaringan Petani Persada Nusantara JPPN dengan tema Kur Petani Jagung dan Swasembada Jagung Nasional yang akan dilaksanakan secara online lewat Zoom pada hari Sabtu 11 Oktober 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam dan untuk Bapak dan Ibu yang terhormat Ketua Umum DPN Jaringan Petani Persada Nusantara JPPN, Bapak Hasrat Tanjung SP, yang terhormat Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan Kemenko Pangan, Bapak Kus Pristia Hadi SPMSC PhD, yang terhormat Asisten Pengembangan Peningkatan Daya Saing Produk Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Kemenko Perekonomian, Bapak Dr. Gunawan Priyadi SE MBT AK, yang terhormat SPV Micro Business Development Divisi dari BRI, Bapak Dani Wildan SE MBA, yang terhormat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Bapak Andi Nur Alamsyah STPMT, dan yang kami hormati moderator kita pada malam ini hari ini yaitu Bapak Insinyur Santia Mersi, dan yang kami hormati pula para seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir dalam webinar malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkahnya, sehingga kita dapat mengikuti webinar pada malam hari ini. Selawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Adapun pepatah mengatakan, tak kenal maka ta'aruf, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sandy Nafila selaku Master of Ceremony pada malam hari ini. Hadirin yang pertama, sebelum memulai acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan rundown pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan oleh Ketua Umum DPN JPN Jaringan Petani Persada Nusantara JPPN, acara yang keempat pemaparan materi oleh 4 narasumber kita, dan acara yang terakhir penutup dan dokumentasi. Hadirin yang kami hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam ini dengan membaca Ummul Quran ridhoillah wali syafaati Rasulillah wali kulli niyatin sholiyah Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin bisa dimohon untuk ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah
samudranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang Zoom tadi ini nih. Baik, untuk acara selanjutnya ada sambutan dari Ketua Umum JPPN oleh Bapak Hasrat Tanjung SP. Padanya kami persilahkan. Kepada Bapak Hasrat Tanjung bisa memberikan sambutan. Terima kasih. Bapak Hasrat Tanjung. Diwakilkan aja oleh juru bicara JPPN, Bapak Insinyur Santi Amer Hilalahi, SH. Silakan Bapak Santi Amer untuk mewakilkan Ketua Umum. Baik, Bapak Santi Amer bisa mewakili Bapak Hasrat Tanjung, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili Ketua Umum JPPN, Hasrat Tanjung. Mungkin ada kendala teknis. Yang saya hormati Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan Kementerian Koordinator Pangan Republik Indonesia, Bapak Kus P. Setia Hadi, SPI, MSc, PhD. Selamat malam, Pak. Selamat bergabung. Malam, Pak Santi Amer. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Juga yang kami hormati Bapak Asisten Deputi Pengembangan BUMN, Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Gunawan Pribadi, SE, MBT, AK. Selamat malam, Pak Gunawan. Selamat malam, Pak Malam, Silalahi. Bapak. Baik, yang saya hormati Bapak dari Supervisor Micro Business Development, Divisi Division BRI, Bapak Dani Wildan, SE, MBA. Selamat malam, Pak. Pak Dani, ini mirip Bapak Budiono, nih, mantan wapres kita. Juga yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Nur Alamsyah, STP MT. Selamat malam, Pak. Mau barangkali beliau atau yang mewakili sudah ada? Baik, juga
para pengurus JPPN, Tani Mart Nusantara, teman-teman, para petani di Persada Nusantara, dan para undangan lainnya pada malam hari ini. Bapak Ibu, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah menyempatkan diri. Ya, kami mengetahui waktu Bapak-Bapak sangat mahal, ya, sangat berharga, tetapi diberikan waktu untuk kami di JPPN ini untuk memberikan sesuatu yang sangat penting bagi petani. Malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan masalah kur, ya, masalah kur bagi petani jagung. Kenapa kita fokusnya ke petani jagung? Karena rencana daripada ya Bapak Prabowo Subianto dalam hal ini pemerintah adalah swasembada jagung selekas-lekasnya tahun 2026. Nah, malam hari ini akan kita dengar nanti dari para narasumber kebijakan-kebijakan pemerintah yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh para petani di dalam hal memposisikan dirinya sehingga memproduksi jagung dan mendukung program pemerintah. Tetapi tentunya para petani ada kendala di lapangan. Nah, kendala libat di lapangan ini juga dapat nanti dikonsultasikan atau disampaikan kepada para narasumber dalam sesi tanya jawab. Saya juga berharap waktu yang singkat yang ada ini kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya di dalam hal bagaimana supaya sembada jagung ini nanti bisa tercapai. Juga para petani kalau ada kesulitan, kalau tidak dapat berhubungan langsung dengan para bapak-bapak narasumber atau kementerian di mana bapak-bapak ini bekerja, bisa berhubungan langsung dengan eh, jaringan petani persada Nusantara atau Tani Mart Nusantara. Demikian yang bisa saya sampaikan, para petani di seluruh Persada Nusantara, para undangan, sekali lagi para narasumber, terima kasih Bapak-Bapak karena telah memberikan waktunya bekerja sama dengan JPPN untuk memberikan sosialisasi kepada para petani di Persada Nusantara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Santi Amer, kami ucapkan terima kasih. Dalam pemaparan materi oleh keempat narasumber kita, kepada Bapak Insinyur Santi Amer Silalahi, kami persilakan sebagai moderator. Kembali lagi ke saya. Jadi kita malam hari ini diskusi malam hari ini yang namanya di Sabtuan, diskusi setiap hari Sabtu berjalan interaktif dan santai. Ya, santai saja, apalagi ini malam minggu ya. Nanti karena ini judulnya adalah petani jagung untuk swasembada jagung. Kita ingin menyampaikan dulu atau memberikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan Kemenko Pangan Republik Indonesia, Bapak Bapak Kuspri Setiahadi SPIMSCP, usul oleh Bapak Gunawan. Nah, yang paling akhir ini nanti adalah dari Bank Republik Indonesia ya, BRI ya, BRI, Bank Rakyat Indonesia, maaf bukan Bank Republik Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan ketiga nanti adalah Bapak Andi Nur Alamsyah. Kami persilakan Pak Kuspri Setiahadi waktu ya mungkin tuh deh apa Pak Kus, ini kan para petani ini kalau angka-angka pusing dia itu kan masalahnya bagaimana gitu kira-kira. Waktunya 10 menit Pak Kuspri Setiahadi sehingga nanti kita bisa mengakhiri pertemuan ini pada jam 9 atau jam 21 10 menit dan sesudah kita nanti ada tanya jawab. Monggo silakan Pak Kuspri Setiahadi. Terima kasih Pak Moderator, Pak Santi Amer Silalahi. Ya. Yang terhormat, di sini kan kami Pak Gunawan pribadi dari Kemenko Ekon. Kemudian di sini ada Pak Dani Wildan, salam kenal Pak. Kemudian Pak Andi Nur Alamsyah, mudah-mudahan ada atau yang mewakili, dan juga pada jagaan petani Persada Nusantara, ketua ataupun yang mewakili dan juga keseluruh anggotanya dan para pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Seperti yang Dalam disampaikan oleh Pak Bapak Moderator, jadi kita santai ya, serius tapi santai. Jadi juga ada sedikit disclaimer Pak dari kami bahwa untuk KUR ini mungkin nanti Pak Gunawan yang lebih pas, tapi kami dapat data juga sih dari Kemenko Kementan sedikit kayak KUR ini. eh, tapi yang menjadi bahan utamanya tentu dari Pak Gunawan terkait dengan KUR ini. Kemudian bisa di-share Pak ininya, Pak, panitia slide-nya. Jadi di sini kami mengambil judul utamanya saja karena tidak ada judul khusus bagi kami. Jadi kami tulis KUR Petani Jagung dan Swasembada Jagung Nasional. Kemudian, perkenalkan saya sebagai asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan. Sebelumnya saya di Kemenko Maritim dan Investasi sebagai eh, Direktur atau Asisten Deputi Perubahan Iklim dan Kebencanaan. Jadi ini salah satu hal yang baru buat saya untuk memanage ya dan mengkoordinasikan di nasional terkait dengan produk tanaman pangan ini. Kemudian selanjutnya next. Bisa diperbesar nggak Mbak? Atau Bapak atau Ibu atau Mbak? Nah, di sini jagung hasil produksi neraca jagung ya sampai Oktober itu eh, masih mengalami eh, defisit ya sebetulnya ya di sini dibanding produksi dan kebutuhan. Ini data ini kami dapat dari BPS. Cuman ini nggak bisa ini ya satu pool ini ya Mbak. Sorry sorry. Oh ya oke. Nah di sini dari Januari sampai Oktober tahun 2022 sampai 2025. Jadi kita bandingkan ya di tahun 2024 contohnya dan 2025 itu selalu surplus sampai April ya. Kemudian di Mei ini terjadi defisit antara ini untuk tahun 2025 ya untuk antara kebutuhan antara produksi dan kebutuhan nasional. Kemudian di bulan Juni Juli itu mengalami surplus. Kemudian Agustus September sampai Oktober ini mengalami defisit. Nah, total dari Januari hingga Oktober itu mengalami surplus ya intinya ya 0,40. Namun selisih persentase itu mengalami eh, sedikit defisit ya. Tapi secara umum bahwa terjadi surplus 0,4 juta ton. Kemudian lanjut, Mbak nggak bisa di itu ya full screen ya. Ini sudah full screen ya sebetulnya ya. Atau di ini saya ya. Oke sorry. Oh oke oke. Belum deh. Nah di sini untuk hasil proyeksi produksi jagung yang kadar airnya 14%. Nah Bapak Ibu sekalian kenapa di sini kami dalam pembahasan ini juga ingin mengajak berhubung di sini kebanyakan para petani ya, Pak Silalahi ya, petani jagung ya. betul Pak. Nah, Di jadi Persada Nusantara ya. Bapak sekalian, yang aflatoksin 14% ini
terutama untuk yang Jawa dan Sumatera dan mungkin sampai Nusa Tenggara Barat itu, ini kita didorong untuk melakukan produksi jagung pangan yang Hmm. kadar eh, airnya itu 14%. Kemudian aflatoksinnya itu 20 ppb. Nah, itu sangat diperlukan karena sampai saat ini kita masih mengimpor hingga lebih dari 1 juta ton. Nah, sementara kan untuk pakan, ini untuk jagung pakan itu sudah surplus secara nasional. Tapi Hmm. untuk pangan ini masih defisit. Nah, ini peluang sebetulnya. Nah, nanti kami akan coba sebenarnya dengan Kementan itu kami coba untuk membangun untuk pengembangan pangan ini dan kita berharap ada keuntungan yang signifikan untuk petani. Jadi kan petani ini kalau tidak ada keuntungan ekonomi secara signifikan, malah misalkan Hmm. dengan menanam pakan saja, dengan menanam jagung pakan saja sudah dapat untung, terus bedanya hanya sedikit Hmm. dengan jagung pangan. Ya, kan jagung pakan itu lebih mudah ya Pak Ya, Silalahi ya, dalam betul. menanam dan semuanya nggak rigid ya seperti pangan. Nah, Hmm. jadi kita upayakan harga jualnya itu supaya mendorong petani untuk juga menanam menanam jagung pangan itu harus ada selisih yang signifikan, yang lumayan gitu untuk pendapatan petani. Nah, itu yang sedang kami coba desain untuk dilakukan kemitraan. Nah, kemudian coba lanjut, ini di beberapa daerah yang penghasil yang merusakan. Nah, Bapak sekalian ini saya ingin mendorong di sini pentingnya jagung pangan ini. Kenapa saya stressing ke jagung pangan? Ini lebih untuk kampanye kami ya kepada Hmm. para petani bahwa Indonesia itu masih Menim- eh, me- memerlukan impor ya. Hmm. Padahal produksi domestik untuk pak pakan itu kan lebih ya, melebihi, Hmm. mencukupi dan bahkan melebihi. Nah, untuk pangan ini sebenarnya ada satu perlakuan khusus, satu step lagi gitu, satu langkah lagi untuk pembelakuan kadar air, kemudian pembelakuan untuk aflatoxin. Nah, itu satu step lagi itu menjadi eh, jagung pangan. Nah, ini pemerintah coba untuk menggalakkan, jadi di nasional ini sedang ada ini Pak pembahasan yang cukup eh, hangat ya Hmm. di kementerian-kementerian karena dari industri melalui Kementerian Perindustrian, kemudian para petani Hmm. melalui Kementan, itu kan tarik menarik nih. Jadi kebutuhan di nasional terkait dengan jagung pangan ini sangat tinggi dan perlu impor. Tapi di sisi lain pemerintah melihat ini kementerian ya, kementerian terkait melihat, wah ini kan sudah surplus, kenapa masih impor? Nah itu harus dipertemukan bahwa kebutuhan impor ini memang sangat spesifik untuk hanya jagung pangan, bukan jagung pakan. Nah ini yang sedang kami desain bagaimana kita ingin mendorong kerjasama kemitraan petani dengan nanti mungkin di sini ada BRI ini Pak Wildan ya, bagaimana kita bisa bekerja sama melalui juga kemungkinan melalui koperasi Merah Putih karena kan koperasi Merah Putih ini akan mendapatkan kucuran pendanaan dari bank-bank Himbara. Nah, jadi mungkin para petani, kelompok tani di daerah tertentu Bantu, yang ya. berminat bisa melalui koperasi Merah Putih. Jadi bisa dikoordinasikan. Nah, itu nanti kami minta pertanyaan dari Pak Wildan, bagaimana hal ini bisa diwujudkan gitu Pak. Nanti kita kerjasama eh, lebih lanjut untuk kemitraan ini. Kemudian lanjut.
Nah, di sini kebutuhan setelah kita mendapatkan informasi dari Perkumpulan Produsen Pengolah Jagung Indonesia, itu untuk spesifikasi jagung pangan yang kadar air 14%, kemudian kadar aflatosin minimal maksimal 20 ppb, kemudian kadar pati lebih besar dari bersama dengan 67% dan germination germination rate itu 70%. Eh, Kemudian itu jumlah totalnya tuh kebutuhannya 1,3 juta ton. Kemudian ada juga informasi dari industri pangan di luar Perkumpulan Produsen Pengolah Jagung Indonesia itu membutuhkan 340.000 eh, ton. Jadi ini kebutuhan peluang buat Bapak Ibu sekalian ya. Nanti makanya kalau misalnya nanti mungkin benih dari Kementan nanti kita kerjasamakan, kemudian pendanaan dari BRI melalui eh, Koperasi Merah Putih katakanlah ya. Kemudian dari eh, di sini ada off-takernya. Nanti off-takernya ini mungkin melalui Perkumpulan Produsen Pengolah Jagung Indonesia ataupun melalui ini ya jaringan petani Pegadaian Nusantara misalkan. Itu kita coba rumuskan seperti apa kerjasama melalui kemitraan ini. Kemudian lanjut. Nah, di sini strategi jagung spesifikasi industri pangan. Nah, di sini kan kebutuhan industri ini sudah jelas, Bapak sekalian. Yang tadi jumlahnya 1,3 dengan 3,4 itu ya ribu dan 340.000 dan 1,3 juta ton. Nah, di sini kita coba menerapkan melalui roadmap peta jalan peningkatan kualitas dan kuantitas jagung pangan. Jadi kita coba memetakan lokasi produksi, kemudian kan untuk jagung pangan ini harus ada dryer ya. Jadi kita petakan juga dryer-dryer itu yang sudah ada di Kementerian di mana saja. Dan nanti kita coba linkkan, kita overlay, dan itu di sanalah potensi untuk dilakukannya eh, eh, ini kemitraan dan nanti dioperasikan dengan tempat KDMP setempat seperti itu. Nanti coba kita operasikan. Kemudian lanjut. Nah, Bapak sekalian merujuk ke Pak Pak Moderator berapa menit lagi ya? Maaf ini saya Ya, ya, silakan Pak. santai ya. Ya, Ya. Jadi cepat. untuk Inpres 10 tahun 2025 itu kan terkait dengan pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah. Nah, di sini untuk pengadaan jagung dalam negeri ini target pemerintah 1 juta ton. Jadi 1 juta ton itu maksudnya eh, jagung pipilan kering yang akan dikenai harga HPP jagung 5.500 per kilogram. Kemudian kadar airnya 18-20% yang telah masuk usia panen. Jadi ini masih speknya spek jagung pakan ya. Kemudian pengolahan oleh Perum Bulog menjadi JPK standar kualitas eh, CJP. Kemudian pembelian di gudang Bulog HPP sesuai standar kualitas CJP-nya. Kemudian penugasan dari Bappenas sesuai keputusan Rakortas Pangan. Sementara untuk pengelolaan cadangan jagung pemerintah, pengelolaan CJP ini penyimpanan, pemeliharaan, kemudian pemerataan stok antar wilayah, pengolahan dan atau pelepasan stok serta memastikan ketersediaan CJP di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian penugasan dari Bappenas sesuai, jadi Perum Bulog ini mendapat penugasan dari Bappenas ya. Kemudian
baik lanjut saja. Ini sebagai gambaran aja bahwa ada untuk jagung ini juga diatur terkait dengan ini apa distribusinya. Nah, Bapak sekalian untuk yang kur ini nanti dari eh, rekan kami dari Kemenko Ekon, kemudian lanjut saja, kemudian lanjut, ini penyerapannya, ya lanjut saja. Ini terkait dengan kur semua ya untuk yang. Nah, di sini sedikit untuk penutup Bapak sekalian. Jadi perlu adanya memang insentif ya bagi harga jagung pangan ya. Jadi harus lebih tinggi dari jagung pakan. Kemudian perlunya perjanjian kemitraan. Kemudian keterlibatan aktif Pemda setempat dalam mensosialisasikan potensi pasar JRA kepada petani jagung pakan. Kemudian bertahap memenuhi kebutuhan sarana pasca panen di lokasi sentra jagung, terutama dryer dan conserernya ya. Seperti itu. Mungkin demikian sebagai pengantar diskusi, Bapak Moderator, kami ucapkan terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Kus Prissetia Hadi atas pemaparannya. Ya, jadi Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa poin. Ya, pertama bahwa ya untuk kebutuhan pangan kita masih defisit, jadi harus impor 1 juta ton ya kurang lebih. Tetapi jagung untuk pakan ternak itu malah surplus. Nah, pemerintah ingin supaya produksi jagung untuk pangan ini surplus, ya minimal balance lah. Nah, untuk itu akan dilakukan berbagai upaya, termasuk bagaimana supaya petani ini tertarik untuk menanam budidaya atau menanam jagung untuk pangan. Nah, nanti ada skema-skemanya. Ini kita tunggu. Tentu kalau Pak Us sudah ngomong itu dari Kemenko, ya bisa kita pegang itu kan. Kemudian juga spesifikasinya agak beda sedikit, memerlukan apa namanya itu skill ya. Tadi saya lihat di situ tanda seru, ada tanda seru dilihat, saya lihat tadi di situ saya baca masih kurang ya, petani kita ini masih kurang mungkin skillnya atau apa. Kita minta tolong Pak Kus nanti dibantu. Juga sudah dirancang bagaimana off-taker supaya ada harga yang tetap gitu ya, petani itu merasa nyaman gitu. Ada kepastian harga intinya. Itu yang disampaikan Pak Kus tadi. Terima kasih sekali lagi Pak Kus Pri Setia Hadi atas pemaparannya. Kemudian kami lanjutkan kepada Bapak Pak Gunawan. Silakan Pak Gunawan. Monggo Pak, 10 menit Pak. Baik, Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini 10 menit start dari 2012. Mudah-mudahan bisa tepat waktu. Ini sesuai dengan permintaan yang dikirimkan kepada kami akan menjelaskan terkait dengan KUR ya, nanti khususnya kita hubungkan dengan yang terkait dengan sektor pertanian jagung. Mungkin bisa kita lanjut, next slide. Nah, pertama mungkin kami perkenalkan dulu ini Pak ya, dari pemerintah itu ada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. Nah, inilah yang mengelola kredit program pemerintah. Nah, sampai saat ini ada 4 skema untuk kredit program pemerintah ini. Ada yang ini kalau di tabel kanan tuh ada warna-warni itu. Nah, kalau warna hijau muda itu mencerminkan ini KUR reguler. Yang nanti ada beberapa skema di situ. KUR super mikro, KUR kecil, KUR khusus, KUR penempatan pekerja migran Indonesia, dan juga nanti
kur yang untuk tebu rakyat. Itu. Hmm. Kemudian selain kur reguler ini ada kredit usaha Alsintan. Ini mungkin juga relevan dengan para petani. Nah, yang kemudian ada lagi kredit industri padat karya dan juga kredit program perumahan. Nah, inilah yang eh, sedang dikelola oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. Di pipeline kami ya masih ada itu dari Kementan itu menginisiasi nanti ada kur yang digunakan untuk peternakan sapi itu nanti ada permintaan lebih khusus gitu ya. Ya seandainya skema yang diinginkan itu tidak bisa ditempelkan di skema yang sudah ada, tentunya mungkin akan dipertimbangkan oleh komite kebijakan ini untuk dibuat skema baru. Lanjut, next slide Mas Hajar. Ini kayaknya ada. Silakan next slide, Mbak Nafila, Sandi. Bapak Alim mungkin bisa dibantu untuk slide selanjutnya. Ini dari Pak Hajar. Wajar ya, ya. Hmm. Oh. Hmm. Nah, kalau kita bicara tadi ya Pak ya, komite kebijakan itu melibatkan banyak KL. Ini nanti kepresnya juga sedang dalam proses kita revisi ya untuk mengakomodasi perubahan nomenklatur kementerian gitu di Kabinet Merah Hmm. Putih ini gitu. Kalau di kepres yang lama itu kan seperti misalnya Kementerian UMKM dan Koperasi itu masih jadi satu gitu kan ya. Nanti kita akan pisah ya Kementerian UMKM sendiri, kemudian Kementerian Koperasi sendiri. Dan ini kalau bicara tentang pertanian jagung, ini bisa kita ucapkan terima kasih nih kepada Kementerian Pertanian ini Pak Santia Mersilalahi bahwasanya Menteri Pertanian ini sangat sangat concern gitu terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan petani-petani kita ini Pak. Seperti misalnya terakhir kita revisi Permenko tentang KUR itu, nah itu untuk mengakomodasi kepentingan petani tebu rakyat. Karena Iya. dasar alasannya adalah ya ada impres tentang swasembada gula. Nah itulah Hmm. yang tentunya itu kita akomodasi. Nanti akan saya perlihatkan beberapa relaksasi-relaksasi gitu yang diberikan kepada sektor pertanian, ya khususnya nanti petani tebu rakyat. Hmm. Lanjut, nah ini di 2025 ini eh, target dari beberapa skema tadi ya, ada 4 skema, ini bisa kita lihat ya, bermain angka besar ini Ibu Bapak nih. Untuk KUR itu plafon yang sudah didistribusikan oleh pemerintah kepada para penyalur itu di angka 282 triliun Hmm. gitu. 282,57 triliun. Nah, ini kan KUR ini kan skemanya kerjasama ini Ibu Bapak antara pemerintah dan juga terutama di penyalur KUR nanti melibatkan ada penjamin juga. Nah, ini nanti 282 triliun ini adalah dana dari penyalur. Salah satunya yang paling besar itu yang berpartisipasi di program KUR ini adalah BRI gitu. Nah, jadi dari dana yang dikelola oleh BRI itu disalurkan dalam bentuk KUR, nanti pemerintah hadir dalam bentuk subsidi bunga gitu. Jadi biar pemerintah juga tidak Hmm. mendolimi BRI gitu. Jadi kalau BRI dia Iya. di kredit KUR mikro itu ya misalnya itu tingkat suku bunga wajarnya itu
16,5%, nanti debitur cuma bayar 6% bunganya. Yang 10%-nya itu nanti disubsidi oleh pemerintah. Itu. Kira-kira mekanismenya seperti itu gitu. Jadi uang pinjamannya itu berasal dari penyalur, dari BRI misalnya, nanti saat ada biaya bunga gitu, ada biaya bunga yang ditanggung oleh peminjam, debitur, petani ya kalau dalam hal ini, nanti ada yang menjadi beban pemerintah. Nah, di sektor pertanian juga nanti ada kredit alat dan mesin pertanian. Nah, ini ditujukan untuk ini Ibu Bapak, kalau ada petani atau UMKM yang mau berbisnis menyewakan itu, mentaksikan alat dan mesin pertanian. Jadi misalnya, nggak tahu kalau jagung ini prosesnya apakah ada kayak rice milling unit gitu kan. Itu banyak yang Alsintan itu digunakan untuk itu gitu. Ada rice milling unit gitu. Itu nanti kan disewakan kepada petani-petani itu, penggilingan padinya itu. Nah, kalau misalnya di jagung ada alat pertanian, misalnya traktor atau pemrosesan jagung itu bisa saja itu UMKM berbisnis di situ gitu, mendapatkan kredit Alsintan untuk membeli mesin dan alat pertaniannya tadi. Nah, nanti disewakan kepada para petani jagung. Itu. Lanjut. Nah, ini skema-skema gambaran besarnya. Ini yang membedakan utamanya itu di suku bunga gitu kan. Terus kemudian di plafonnya. Kalau kurs super mikro ini kita plafon kecil ini sampai dengan 10 juta. Itu tingkat suku bunganya yang harus dibayar oleh debitur, peminjam itu 3%. Kalau yang kur mikro, plafonnya di atas 10 juta sampai dengan 100 juta, nanti tingkat suku bunganya adalah 6%. Cuma 6%-nya ini nanti berjenjang Ibu Bapak. Di sini ada batasan aksesnya untuk kur mikro, kur kecil itu ada batasan akses. Kalau pertanian itu bisa ke sampai 4 kali akses. Akses pertama bunganya 6%, akses kedua 7%, akses ketiga 8%, akses keempat 9%. Selesai kalau sudah akses 4 kali, ini nanti eh, selesai ya, giliran yang petani yang lainnya gitu. Jadi agar program KUR ini bisa merata, tidak satu orang terus yang mengakses itu gitu. Lanjut. Menggelinding. Nah, ini kalau eh, realisasi ini dukungan KUR dalam sektor pertanian jagung ya, ini kita lihat tadi di skema KUR mikro itu sudah ada 197 ribuan gitu debitur. Yang KUR kecilnya 8 ribuan. Nanti akad kreditnya ini kumulasi ya, ini kumulasi dari tahun 2023 sampai 2025 ini. Nah, ini yang sudah tersalurkan itu di angka 7 triliun untuk eh, kur mikro. Kalau kur kecil di angka 427 miliar. Jadi mayoritas ini 96,1% menggunakan skema mikro yang artinya ini para petani jagung ini mengajukan kredit di kisaran di atas 10 juta sampai dengan 100 juta. Nah, ini memang salah satu fitur yang menarik di mikro ini kan sampai dengan 100 juta itu tidak diperlukan agunan tambahan. Nah, dari eh, angka KUR tadi, ini 87,8% itu dilakukan oleh BRI. Ini thanks to Pak Dani ya, Wildan ya, yang telah menyalurkan ini sampai 6,52 triliun itu untuk petani jagung. Diikuti nanti ada Bank Mandiri, BNI, BSI, juga BPD Jawa Timur. Lanjut. Nah, kalau per daerah ini
eh, paling tinggi dari Nusa Tenggara Barat. Itu realisasi kur jagung ada di angka 1,69 triliun, itu kontribusinya di angka 22,9%, itu dan seterusnya ya, nanti bisa kita lihat sendiri angka-angka pastinya. Nanti di top 5 daerah ini Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Aceh Tenggara, Sorong Selatan, Kabupaten Banggai, Merauke gitu. Nah, kemudian yang menjadi informasi dari pihak penyalur itu nanti di pola seasonalnya itu nanti terkait kadang-kadang kur ini bisa dilunasi itu saat panen, jadi bisa tidak diangsur per bulan dalam jumlah tepat, nanti tergantung penyalur dan debitur ini kesepakatannya bagaimana, bisa saja gitu dengan ada pola seasonalnya ini bisa saja eh, dibayar dilunasi itu saat panen. Lanjut. Ini masih terkendala lagi ya Mas Hajar ya. Nah ini Ibu Bapak yang kiri tadi udah saya jelaskan di depan karena waktu kita masuk di langsung di relaksasi kur ini ya. Ini jadi eh, tadi di kur mikro, kur kecil itu ada pembatasan aksesnya, jumlah akses 4 kali. Nah ini kemudian ada bunganya berjenjang. Nah, ini beberapa relaksasi yang dilakukan oleh Komite Kebijakan, khususnya untuk sektor pertanian. Ini bunga yang menjadi beban debitur itu bisa tidak berjenjang, Ibu Bapak. Jadi, tiap kali akses bunganya tetap di tingkat suku bunga 6% per tahun. Nah, itu berlaku untuk nanti skema kur khusus. Lebih detail nanti akan saya sampaikan juga. Kemudian kur mikro untuk komoditas tanaman pangan, nah ini syaratnya luas lahan olahannya di bawah 2 hektar. Itu suku bunganya bisa ditetapkan ya, itu di 6%. Kemudian cuma khusus untuk yang ini kur mikro dan kur kecil untuk petani tebu, itu ada ininya juga gitu. Bunganya tetap 6% sepanjang bekerja sama dengan off-taker. Nah, kemudian tidak ada batasan akses. Tadi di depan saya sampaikan akses untuk ke kur mikro dan kur kecil ini 4 kali untuk sektor pertanian. Tetapi batasan akses 4 kali itu kita buka. Jadi boleh berkali-kali. Itu berlaku untuk skema kur khusus, terus kur mikro yang luas lahan olahannya di bawah 2 hektar, kemudian kur mikro dan kur kecil untuk petani tebu yang bekerja sama dengan off-taker. Juga tidak diperlukan agunan tambahan, ini relaksasi yang ketiga. Kalau di aturan umumnya adalah kalau kreditnya itu di atas 100 juta, maka penyalur itu berhak mensyaratkan adanya agunan tambahan. Nah, ini agunan tambahan bisa di waive gitu, bisa dibebaskan dari persyaratan itu. Itu untuk skema kur khusus sektor pertanian dan juga untuk kur kecil untuk petani tebu rakyat. Nah, cuma ada syaratnya sepanjang bekerja sama dengan off-taker yang nanti juga bertindak sebagai avalis. Lanjut, nah ini saya mau cerita tentang kur khusus ya Ibu Bapak sekalian. Ini bisa ini yang kita encourage dari petani-petani, khususnya nanti di sini ini petani jagung, itu bisa mengambil skema kur khusus. Ini bayangan dari Komite Kebijakan ini semuanya bisa senang ini. Petani nanti bisa senang karena tadi kan bisa akses berkali-kali dan tiap kali akses bunganya hanya 6% gitu. Nah, kemudian juga tadi untuk agunan tambahan itu juga bisa dilonggarkan persyaratan itu. Penyalur juga lebih senang dengan penyaluran skema kur khusus ini
karena ada off-takernya gitu yang bisa membantu di penagihannya. Nah, kemudian untuk mengencourage ini juga, ini yang tadi belum kami sampaikan, untuk eh, bisa ke skema kur khusus ini kan ada off-taker ya. Kemudian ada juga validasi di kelompok taninya itu. Nah, awalnya validasi itu hanya bisa dilakukan oleh dinas. Nah, untuk relaksasi validasi kelompok tani ini bisa dilakukan oleh off-taker. Jadi mudah-mudahan dengan pelonggaran persyaratan itu bisa lebih banyak itu petani-petani yang menggunakan skema ini. Nah, nah, ini gambarannya skema kur khusus itu kan, ya ini pertama dari penyalur ada perjanjian kerjasama dengan off-taker. Kalau jagung apa itu? Misalnya perusahaan pakan ternak misalnya kan gitu ya. Atau nanti Bulog, nah itu bisa menjadi off-taker. Off-taker bekerja sama dengan penyalur, kemudian penyalur juga bekerja sama dengan kelompok tani. Nah, ini kurnya itu bisa diberikan kepada petani-petaninya secara individual, atau nih yang diminta oleh Pak Menteri Pertanian itu, bisa nggak kurnya itu dicairkan atau disalurkan kepada kelompok taninya itu gitu. Secara aturan itu kita izinkan gitu, kur disalurkan kepada kelompok taninya itu. Tapi yang berlaku sekarang ini biasanya kur itu langsung disalurkan ke petani. Nah, nanti petani setelah panen menjual hasil panen kepada off-taker, off-taker nanti bisa membantu angsurannya gitu kepada penyalur. Nah, inilah ekosistem ini yang kita harapkan, pemerintah harapkan bisa memberi manfaat kepada semua stakeholders itu dari petaninya, penyalurnya, kemudian juga off-takernya. Ini kan semua proses bisnisnya bisa eh, saling berkaitan. Mungkin itu dari kami, Ibu Bapak, sebagai bahan diskusi lebih lanjut, kami kembalikan kepada Pak Silalahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gunawan. Jadi terang benderang ya para sahabat petani di Persada Nusantara, fasilitas itu tersedia, sudah disediakan oleh pemerintah dengan berbagai skema dan kemudahan-kemudahan. Nah, tinggal kita ini petani ini bisa memanfaatkan nggak itu. Kita itu bisa nggak masuk. Kalau udah disediakan pintunya, bisa nggak kita masuk ke pintu itu? Tentu ada persyaratan kan. Itu yang harus kita atur diri kita sendiri. Baik, terima kasih Pak Gunawan sekali lagi. Kami persilakan Pak, Bapak eh, tadi ya, Bapak Andi Nur Alamsyah Pak dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pak Andi Nur Alamsyah atau barangkali yang mewakili boleh. Ada Pak Andi? Pak? Pak Andi? Pak Bu Sandi, ada informasi dari Pak Andi? Beliau ada kendala atau ada yang mewakili? Belum masuk sepertinya. Em, ada informasi? Mungkin bisa dilanjut dengan Baik, baik, Pak terima, Dani saja, Pak. baik, terima kasih. Nah, mudah-mudahan halangan yang baik berhubung karena Pak Andi Nur Alamsyah eh, belum dapat bergabung dengan kita. Kita doakan itu adalah halangan yang baik. Kami persilakan Bapak Dani Wildan, ya, yang apa namanya ini sebagai ending daripada ini. Kesemuanya ini kur dalam rangka mendukung swasembada eh, jagung tahun 2026. Silakan Pak Dani Wildan dari BRI Development. Terima kasih Pak Santi Amer, eh, Bapak Moderator, Ibu Sandi, terus pembicara sebelumnya Pak Gunawan, dan tadi dari Kemenkopangan ya Pak Ya. eh, Kus. Baik, di kesempatan baik ini Pak Moderator dan Bapak Ibu semua, izinkan kami menyampaikan beberapa hal
terkait KUR ya. Jadi untuk KUR ini eh, kami bersama stakeholder yang Kemudian lain mereka beradu Zoom. ini ada pemerintah yang tentunya adalah eh, yang membuat kebijakan ya mengenai produk KUR, kemudian kami di sisi penyalur, ada juga lembaga penjamin. Nah, kami sudah bekerja sama bertahun-tahun. Alhamdulillah hingga September 2025 kami sudah salurkan ke 2,8 juta penerima atau debitur KUR dengan plafon kurang lebih 130,2 triliun. Jadi ini sudah menjadi apa ya pekerjaan sehari-hari lah gitu ya. Dan kualitasnya pun masih dapat kami jaga di NPL 2,34%. Mudah-mudahan dengan dukungan seluruh pihak kami bisa terus menjadi penyalur yang terbesar dan terbaik di Indonesia gitu ya. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa eh, komposisi penyaluran KUR, kadang-kadang ada stakeholder yang bertanya bagaimana ini banyak di Jawa atau di Pulau Jawa atau bagaimana, dan kami kelompokkan ada Jawa dan luar Jawa gitu ya. Kalau secara debitur itu di Jawa itu 55%, kemudian di luar Jawa 44%. Kami pikir itu sangat proporsional dengan sebaran penduduk ya. Ya. Kemudian penyalurannya, tapi kalau penyalurannya hampir sama ternyata. Jadi kalau di Jawa itu 50,04%, kalau di luar Jawa itu 49,9%. Jadi hampir berimbang kalau dari sisi penyaluran. Cuman kalau dari sisi penerima debiturnya lebih banyak di Pulau Jawa sesuai dengan sebaran penduduk di Indonesia. Hmm. Nah, kemudian kami juga dari pemerintah mendapat tugas Pak Santiamer bahwa penyalur apa Kurberi ini ada graduasi, ya. Jadi dia bisa naik kelas gitu. Nah, Hmm. tahun ini kami ditarget oleh Pak Gunawan itu 1.059.000 bisa naik kelas. Nah, sampai dengan September, Alhamdulillah sudah 853.000 lebih yang bisa naik kelas gitu ya. Ini kami akan terus kejar sehingga nanti di akhir tahun sampai di target kami di 1.059.000. Kalau kita breakdown ke apa namanya ke angkanya, eh, kur kecil yang banyak menggenerate debitur baru gitu ya, dan kur mikro hampir berimbang. Jadi kalau kur kecil itu Pak Santiamer yang di atas 100 juta. Nah, kalau Hmm. kur mikro itu sampai dengan 100 juta. Itu kami membedakannya. Nah, Bapak Ibu, kami agak percepat saja untuk sektor ekonomi yang dilayani KUR hingga 2025. Kalau kami lihat di data kami, ternyata didominasi oleh sektor pertanian, yaitu sebesar 44,8%. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan 35%, sisanya ada di perikanan dan jasa lainnya. Jadi bisa kami simpulkan memang ternyata KUR BRI itu lebih banyak ada di sektor pertanian gitu ya. Apabila dibagi dua menjadi sektor produksi dan non produksi, untuk kur mikro itu kita 66,9% itu di sektor produksi. Sedangkan untuk kur kecil ada di 42%. Kalau dirata-ratakan secara secara proporsi ternyata penyaluran KUR BRI itu masih dominan berada di sektor produksi atau sebesar 64,3%. Nah, untuk jagung dapat kami sampaikan memang menurut data kami 3 tahun terakhir ya di 2023 ini ada apa 1,4 triliun di 2023. Di 2024 meningkat ke 1,9 triliun ya kur yang ada di sektor jagung ini. Kemudian tahun 2025 sampai bulan September 1,6. Jadi kami ekspektasikan tahun ini masih bisa meningkat. Mudah-mudahan masih lebih baik dibanding tahun lalu ya. Tahun lalu itu bisa sampai ke 1,9 gitu, 1,9 triliun khusus untuk yang jagung saja. Jagung. Dan ini karena masih mudah-mudahan masih ada menyisakan musim tanam di triwulan
tahun ini ya Pak Santi Amer, mudah-mudahan nanti akan ada penyerapan kembali di sektor komoditas jagung ini. Nah, cuman kami mohon maaf belum bisa kami pisahkan ini apakah kur pangannya berapa persen, kur untuk pakannya berapa persen. Kami belum dalami, tapi tadi terima kasih dari Kemenko Pangan sudah memberikan gambaran ternyata Hmm. yang diminta pemerintah lebih banyak Pangan. ke pangan gitu ya. Ya, Nanti kami coba eh, kerjasama dengan stakeholder yang lain agar kami bisa lebih dalam apa namanya datanya Pak Santi Amer. siap. Kalau untuk keseluruhan BRI sebetulnya di tahun ini kami sudah salurkan di sektor komoditas jagung itu lebih dari sebentar saya lihat dulu datanya tadi sudah ada eh, lebih dari outstandingnya 5 triliunan gitu ya outstanding untuk khusus jagung ini. Tapi kalau kurir tadi kan 1,6 ya Pak Santiamel. Tapi kalau Betul. untuk seluruh segmen termasuk komersial di dalamnya ada kurang lebih outstanding yang masih kita layan itu di 5 triliunan hingga September. Jadi itu mungkin sekilas informasi yang dapat kami sampaikan. Sedangkan untuk skema apa pembiayaannya, memang ini kami bedakan ada off take apa ada on farm, ada off farm gitu ya Pak. Kalau on farm kita pasti pembayaran disesuaikan dengan masa tanam dan masa panen. Sedangkan untuk off farm seperti perdagangan yang memang mungkin bisa menghasilkan cash flow bulanan sesuai dengan kesepakatan dengan debitur, kami bisa angsuran bulanan. Tapi kalau untuk yang on farm, kami biasanya musiman sesuai dengan masa panennya. Mungkin demikian Pak Santi Amer sedikit yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka diskusi kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tapi menusuk, Pak. To the point. Mantap sekali. Memberikan harapan kepada para petani. Jadi para petani yang saya ingin sampaikan adalah begini, intinya ya. Bahwa penerima KUR itu oleh BERI ini dari tahun ke tahun meningkat. Ya, hingga per September 2025 sudah ada 2,8 juta penerima KUR. Senilai 130,2 triliun kurang lebih. Nah, kita ini berbicara jagung. Untuk jagung, BERI juga membuka diri ya. Ya, untuk seluruh BRI sektor jagung itu outstandingnya itu ada ya, outstandingnya itu ada 5 triliun. Sampai dengan September 2025 sudah 1,6 triliun. Diharapkan nanti akan naik lagi. Nah, sekarang para petani di Persada Nusantara bisakah memanfaatkan ini? Dan beliau sudah mengatakan tadi untuk mendukung produksi jagung pangan, ya kan? Karena ini pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan. Nah, kesulitan teknis tentu mungkin ada. Dari pertanian juga tadi sudah menyampaikan. Jadi dari berbagai sisi itu sudah ada dukungan, tidak ada keraguan. Dari kepastian harga, Kemenko Pangan tadi sudah mendesain, ya juga dari bantuan lain-lain, dari pertanian juga sudah mendesain, ya kemudian dari permodalan juga BRI sudah mendesain. So tinggal melangkah aja. Cuma kita memenuhi syarat enggak untuk itu para petani. Jangan-jangan tidak lulus B-checking kan, BI checking kan. Nah, ini bagaimana? Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dani juga para narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, pada sesi berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, kita nanti rencanakan ini jam 9 atau jam 21:10 akan berakhir perbincangan kita. Kita beri kesempatan sesi pertama untuk penanya 3 orang. Silakan raise hand, sebutkan namanya, dan to the point saja bertanyanya. To the point itu artinya nggak usah membahas lagi dah. Jadi bertanya aja langsung begitu. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Santi Ahmed, Pak Ali Santoso ya. siap yang Silakan Pak Ali. kita tunggu-tunggu dari beberapa minggu yang lalu terkait masalah BI checking dari kesekian petani pelopor seluruh Indonesia yang tersandung BI checking terkait bahwa mengajukan KUR untuk dukung swasembada jagung. Jadi banyak masalah-masalah para petani yang terjerat masalah BI checking karena usaha-usaha yang dari dulu itu memang ada masalah dan pada saat-saat ini juga banyak berkeliaran terkait mengatasnamakan KUR daripada online dari
Bank Rakyat Indonesia yang kebetulan saya juga mengalami hal ini saking kepingin dan segera melakukan demplot untuk segera mengejar daripada ketertinggalan terkait penanaman jagung. Nah, salah satunya adalah saya mengalami kasus tersendiri dari pinjaman online KUR BRI. Itu memang ada atau tidak? Itu saya belum bisa memastikan karena saya tidak ngecek ke KTP BRI di tempat saya, hanya sekedar melalui online. Itu kami ingin menanyakan terkait KUR yang tadi sudah ada skemanya. Kalau memang itu ada, sangat memudahkan kepada kita semua melalui stakeholder, melalui dari JPPN sendiri untuk memudahkan sekiranya kita segera bergerak untuk melakukan penanaman jagung yang sehingga terjadilah teknis di lapangan yang bisa memulai dari awal, termasuk pribadi saya sendiri yang akan menggarap di Cibudek Bogor, gitu Pak. Mohon izin untuk penjelasannya terkait Pak Ali Santoso, pertanyaannya aja Pak, apa pertanyaannya? Pertanyaannya gimana caranya kita bisa mendapatkan KUR itu dengan adanya BI checking yang mengganggu saya itu. Jadi intinya bagaimana cara mendapatkan KUR karena ada dianggap itu BI checking mengganggu gitu ya? Betul Nah, sekali. Baik, oke. Masih ada yang lain? Silakan Pak Marujahan Siahan. Pak Marujahan ini ya. Nanti disusul Pak Koko Ali Permana sama Pak Febi Bria ya. Kita angkat aja langsung. Silakan Pak Marujahan, singkat aja Pak, sebutkan namanya. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk moderator dan salam hormat untuk para narasumber. Terima kasih. Yang saya mau tanya satu, karena tadi persyaratan KUR yang saya lihat itu dari pengalaman yang ada, kalau mengajukan KUR itu bagi yang masih menikmati pembiayaan itu tidak boleh mendapatkan KUR. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah masih dalam pembiayaan yang mungkin dia sudah berjalan setengah masa pembiayaan, dia sudah mengambil kredit, itu apakah masih bisa mengambil KUR? Nah, itu pertama. Terus yang kedua, yang sehubungan dengan kebutuhan jagung pangan, yang saya mau tanyakan, untuk jagung pangan ini varietesnya apakah tersendiri, perlakuannya tersendiri, kemudian kalau seperti kami di Papua ini bagaimana akses off-takernya bila petani untuk dia budidaya jagung pangan. Karena untuk di Papua ini sampai dengan saat ini, khususnya kami di Kabupaten Kerom, itu semua jagung yang ditanam itu untuk kebutuhan pakan. Sedangkan tadi kebutuhan pakan kan sudah sangat tinggi seperti itu. Terima kasih, mungkin dua itu aja pertanyaan saya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Marujahan Siahan. Silakan Pak Koko Ali Permana. Ya, terima kasih Pak Stantaimer. Ada beberapa Pak ini pertanyaan. Alhamdulillah dari tadi saya menyimak dari Menko Pangan, terus dari Pak Ali dari mana Pak? Perkenalkan diri Pak. Saya dari Garut Pak. Garut. Siap, dari Garut Pak. Petani Pak ya? Petani, kelompok petani Pak. Silakan ya. Lanjut. Ya. Yang pertama mungkin ini Pak, minta ke Menko Pangan, bagaimana bisa petani dikawal dari mulai tadi sosialisasi tentang arah apa yang dibahas pada malam ini. Yang kedua, terus bagaimana bisa pemerintah menyiapkan, jelas kalau tadi penyalurnya adalah BRI, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menyiapkan off-takernya Pak. Jangan sampai adanya program mulia ini, moga bagus ini, ada dadakan-dadakan off-taker yang tidak jelas gitulah Pak. Itu diantaranya yang korban adalah petani. Jadi satu yang itu. Yang kedua, tadi menyikapi yang barusan pertanyaan, ini bagaimana implementasi Kepres nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan kredit macet terkait yang diprogram oleh Pak Presiden itu Pak. Bagaimana
implementasinya karena BRI kan sangat luar biasa yang perlu kita dukung Pak karena sangat terasa kami di lapangan. Mungkin itulah Pak 2 poin yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Koko. Silakan Pak Fabi Bria, nanti langsung kita sampaikan kepada narasumber. Silakan Pak Fabi Bria. Pak Silalahi, yang pertama saya ke BRI dulu. Saya Fabi Bria dari Dari NTT, mana Pak Bria? Dari mana Pak? Petani? NTT Kabupaten Melaka. Oh, petani juga ya? Iya, saya juga pengurus kelompok, Pak. Oke, silakan. Terkait dengan KUR ini kan, kita coba komunikasi dengan beberapa bank, termasuk BRI, tapi katanya untuk KUR kelompok ini kan sudah ditiadakan, Pak. Ini yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan Menko Pangan. Ini kita di NTT ini kan ada daerah-daerah yang bisa untuk pertanian pangan, jagung, dan ada yang untuk petani. Apakah ini bisa dibantu dengan untuk daerah-daerah yang pegunungan, yang artinya fokus untuk jagung? Kan ini kita tidak punya akses untuk bisa pasarkan, hanya lewat tengkulak yang belanja yang harga di bawah. Ini kebijakan seperti apa? Apa disiapkan semacam obstacle juga atau bagaimana? Kalau untuk Alsintan ini kekurangan sekali kita. Setiap daerah kan punya kebijakan tersendiri bupatinya sesuai dengan program visi misinya. Jadi ini yang kita minta dari pemerintah pusat lewat Zoom ini. Terima kasih, Pak Baik, Santiago. terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Fabi Bria. Bria, ini kebanyakan bertanya nih soal KUR ini. Jadi kami beri kesempatan kepada Pak Dani Wildan. Silakan Pak, nanti disusul dari Menko Pangan. Silakan Pak Dani. Masih mute Pak? Masih. Oh, mohon maaf. Jadi itu pertanyaannya, jadi untuk layanan KUR, tentunya kami harapkan Bapak Ibu bisa menyampaikan kami punya kurang lebih 5.080 unit kerja BRI unit itu yang melayani eh, KUR mikro ya. Kalau yang KUR kecil itu ada di kantor cabang yang kurang lebih 400-an. Nah, itu yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengakses dengan mudah gitu lokasinya. Untuk BI checking gitu ya. Memang pada prinsipnya BI checking atau yang sekarang disebut SLIK itu eh, bukan sebetulnya bukan seperti yang disampaikan pemerintah itu bukan penghalang bagi penyalur KUR untuk apa namanya tidak melayani, namun memang itu adalah alat bantu kami untuk mendapatkan calon-calon debitur yang baik. Nah, termasuk juga dalam amanat Permenkonya bahwa pada saat mengajukan KUR, misalnya dia sudah punya kredit konsumtif, itu tidak apa-apa, tapi dalam kondisi lancar, misalnya seperti itu. Jadi memang pada prinsipnya tentunya kita akan mencari calon-calon debitur yang baik sehingga portfolio kita itu juga terjaga karena apabila eh, outstanding KUR kita itu banyak bermasalah, kami juga sama nanti banyak yang bertanya gitu di audit juga gitu kenapa kok memburuk gitu ya dan lain-lain. Jadi eh, ada juga kendala misalnya Pak, kami pernah dilayani pinjaman komersial. Selama pinjaman komersial yang dulu itu di bawah 20 juta sebetulnya tidak ada masalah. Itu masih bisa memenuhi syarat dapat dilayani oleh KUR gitu ya. Kemudian mengenai hapus tagih, nah untuk hapus tagih itu ada beberapa apa ketentuan yang mengatur gitu ya, termasuk eh, salah satunya bukan kredit yang dijamin atau di penjaminan kredit. Jadi kalau Bapak Ibu kait-kaitkan dengan KUR,
karena KUR ini memiliki fitur penjaminan kredit, jadi ini tidak termasuk yang dihapus tagih ya. Jadi kalau di bank itu ada dua hal, ada yang dihapus buku, ada yang dihapus tagih. Kalau yang dihapus buku itu tetap kami akan tagih gitu. Tapi kalau hapus tagih sesuai dengan PP 47 itu memang tidak akan kami tagih lagi karena memang sudah Iya. difasilitasi oleh pemerintah. Namun apa ada beberapa ketentuannya gitu ya. Contoh misalnya usia hapus bukunya 5 tahun sejak PP ditandatangani. Kemudian maksimal nilai pokok piutang macetnya sebesar 500 juta. Kemudian tadi bukan kredit yang memiliki fitur penjaminan kredit. Kemudian bukan kredit program pemerintah yang masih berjalan sehingga KUR tidak termasuk kriteria yang dihapus tagih. Ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Koko gitu ya. Iya. Kemudian untuk KUR kelompok sebetulnya di KUR mikronya memang belum ada untuk KUR mikro itu KUR kelompok. Namun untuk di KUR kecil sebetulnya sudah ada gitu ya. Nanti kita coba apa namanya sosialisasikan kembali. Sebetulnya kalau untuk yang di atas 100 juta sudah ada produknya. Namun kami akan cek apakah tahun ini kami ambil kuota karena kan apa Pak Santiamer di awal tahun tuh kami sudah ada kontrak nih dengan Pak eh, Gunawan gitu. BRI mau menyalurkan yang mana gitu. Nah kemarin kebetulan contoh misalnya karena kurs super mikro kami ini kondisinya NPL-nya tinggi sehingga tidak diperkenankan ambil dulu gitu ya Pak ya. Nanti kami cek untuk kur kelompoknya. Tapi kalau kur mikro kita sudah ambil tahun ini 160 triliun, kemudian kur kecilnya 15 triliun. Nah, ini kami akan salurkan maksimal sampai dengan Desember. Mungkin demikian tanggapan kami. Terima kasih Pak Santianer. Ada tadi pertanyaan dari Pak Marojahan, Pak dari Papua, sudah berjalan setengah gitu ya, setengah. Mungkin ada kur kredit dia, apa bisa nggak mengambil kur lagi gitu? Ada pertanyaan dia tadi Oh, belum selesai gitu. ya, ya. Kalau misalnya yang beliau ambil itu eh, kur, misalnya kur apa namanya kur kecil, itu Hmm. bisa misalnya kalau contohnya dia masih 200, dia masih bisa ambil Pak maksimal sampai 500. Eh, Demikian halnya untuk misalnya kur kur mikro itu juga sama sebetulnya ada batasan-batasan tapi dimungkinkan Pak dimungkinkan apabila misalnya contoh misalnya dia usahanya adalah budidaya ikan misalnya jadi ada dua rekening nanti Pak ada satu rekening investasinya buat tambaknya. Kemudian untuk modal kerjanya untuk beli bibitnya rekening yang lain. Jadi itu masih dimungkinkan Pak, masih bisa. Begitu. Asal tidak melampaui persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Misalnya kalau pertanian itu kan tadi ada 4 kali gitu ya Pak ya. Kemudian maksimal sebesar-besarnya apa namanya kayak untuk yang kecil itu 500 juta. Jadi ada batasan-batasan. Tapi sangat dimungkinkan Pak mengambilnya. Terima kasih. Eh, Satu lagi nih Pak Wildan, mohon maaf ini mewakili teman-teman. Jadi karena ini terkait dengan BI checking, mungkin dia itu kena pinjol kawan ini. Jadi kena pinjol, mau mengajukan kur, kena BI checking, itu kira-kira solusi bagaimana Pak ya? Ah, memang kalau supaya apa ya, ya harus harus diketahui alamat alamat apa penyedia pinjolnya dan dilunasi dulu Pak. Jadi Hmm. pada saat melunasi walaupun apa namanya mungkin perlu waktu beberapa hari Hmm. eh, sehingga apa namanya sudah ada keterangan lunas muncul dalam sliknya itu sebetulnya sudah tidak masalah Pak. Ya, jadi jelas sekali ya teman-teman petani persada Nusantara dari BRI juga sangat clear, sangat membantu. Ya, mereka juga kan bisnis juga harus bertanggung jawab. Kita juga harus bantu lah, jangan bikin masalah mereka kan. Gitu itu maksudnya Pak Dani tadi. Jadi kalau Anda terkena pinjol ya selesaikan gitu. Kalau udah selesai ya bisa kembali lagi. Jadi sangat mudah ya, nggak ada kesulitan apa-apa. Eh, Tambahan kan? Silakan Pak untuk ini dari Menko Pangan Pak. Tadi ada beberapa pertanyaan. Silakan Pak, mungkin Pak Kus. Balik. Terima kasih Pak Moderator. Ya, Pak Dani saya chat ke Bapak secara private juga Pak.
Eh, Terima kasih. Jadi tadi dari Papua menanyakan terkait dengan paritas ya. Dan Ya, untuk Papua yang jauh kan dari eh, produsen makanan yang bahan dasarnya jagung itu kan sangat jauh. Jadi memang untuk pertama untuk paritas, memang yang saya tahu bahwa ada paritas tertentu untuk jagung pangan dibanding jagung, jagung pakan. Nah ini nama paritasnya perlu saya nanti tindak lanjuti eh, lebih jauh. Nanti bisa korespondensi ya yang dari Papua. Kemudian yang untuk memang yang Papua ini mungkin baru bisa untuk personal ini ya Pak ya konsumsi ya. Belum untuk kebutuhan keluarga ataupun perorangan di sana. Jadi belum bisa ke industri karena masalah jarak antara produsen dengan pabrik ya. Jadi pabrik yang membutuhkan jagung pangan ini masih berada di sekitaran Lampung ada Lampung, Sumatera dan Jawa. Dan Jawa pun mungkin di Surabaya itu bisa menerima dari saya nggak tahu ya kalau NTT, NTB sama ini ada potensi. Cuman yang NTT ini juga sekaligus ya untuk menjawab perlu saya cek lagi. lebih Pak. Nah, kemudian untuk yang Garut ini nanti kita cek yang Garut nanti bisa kontak saya Pak. Nanti saya share nomor saya. Mungkin kita memang lagi men-setting ya program kami ini. Karena memang untuk Jawa ada pabrik-pabrik kan yang membutuhkan jagung pangan. Jadi bisa dilingkan dengan off-takernya Hmm. itu. Nah, hanya saja menurut pabrikan itu untuk kemitraan itu diusulkan adanya dryer Pak di lokasi tersebut itu ada dryer untuk pengeringan padinya karena salah satu syarat untuk memenuhi kualifikasi jagung pangan itu memiliki dryer ya untuk mengeringkan eh, ini kandungan air dan juga aflatoksinnya seperti itu supaya memenuhi kualifikasi jagung pangan. Mungkin itu ya untuk yang Garut bisa kontak saya nanti untuk lebih lanjut apakah daerah Bapak sudah ada dryernya gitu dan itu nanti Belum ada Pak, belum ada dan ini nah basis Pak, ya ya, basis jagung iya harus belum Pak, belum ada ya di desa belum mana ada Pak. belum Kebetulan ada saya ya menanti Pak. desa tetangga nggak ada juga ya Nggak ada Pak. Kebetulan kemarin yang bantuan dari bedak kecamatan di bantuan hilang tidak apa-apa karena tidak jelas ngasihnya. oh Belum terarah. Makanya kalau ada dirjen tadi dari PSP senang sebetulnya mau menyampaikan iya ini. nah itu Pak mungkin bisa disampaikan ke ini ya Kementan ya. Jadi gitu Pak, salah satu persyaratan untuk kemitraan itu harus ada draya karena kan kalau tanpa itu sulit ya untuk memenuhi kualifikasi jagung pangan. Itu ya yang dari Garut. Nanti Bapak tolong melalui ini ya asosiasi petani Nusantara ini supaya untuk link dengan Kementan ya. Ya, Ya, Baik, mungkin itu ya Pak. Udah saya ya jawab Pak, semua ya. makasih Pak. baik. Terima Nah, kasih Pak terima kasih. Kuspri Setia Hadi, ya Pak Koko ya. Jadi Ya, makasih Pak. link dengan JPPN, ya itulah Siap. tugas kita Sama-sama. nanti. Pak Kus juga sudah menyediakan diri, kasih coba nomor HP-nya luar biasa itu. Subhanallah. Terima kasih Pak. Oke, ini karena berhubung waktu ya, saya paham animo daripada petani persada Nusantara ini luar biasa. Tapi saya berharap tidak berakhir di sini. Ini adalah awal. Pemerintah sudah membuka pintu lebar, kita sudah tahu programnya, ya kita manfaatkan. Ya. Nah, sekarang adalah yang terakhir untuk Pak Rey dari Kalteng. Silakan Pak Rey, perkenalkan diri dan apa pertanyaannya Pak? Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin Silakan, Pak Santiamar, silakan. saya menunjukkan pertanyaan kepada eh, Pak dari BUMN dari Pak Dani Wildan ya Pak ya. Nah, eh, pertama Pak, izin nama saya Ray Pak dari Kalteng. Saya salah satu petani dari jagung juga Pak. Oke, yang saat ini sudah bergerak. Cuman memang ada pertanyaan saya yang mengenai BI checking tadi Pak. Izin Pak, apakah bisa Pak mengatasi BI checking ini dengan rekom ketua kelompok yang saya pernah baca? Yang saya pernah baca itu di dalam peraturan Kemenko Pak, yang nomor 12 tahun 2025 terkait kur khusus kelompok Pak. Pasal 4 ayat 1 itu ada mengatakan bahwa yang bagian diktum B untuk anggota pelaku usaha pemula harus memiliki surat rekomendasi dari ketua kelompok usaha, Pak. Nah, jadi apakah bisa nanti misalkan ini kan saya mengait-ngaitkan saja Pak ya dengan beberapa kita kan selalu bekerja atau itu dengan kelompok atau ada di program Brigade Pangan, kemudian ada program pelopor JPP apa Tanimat ya. Nah, apakah bisa Pak atau kelompok tani, kelompok usaha bersama, apakah bisa teman-teman yang agak kesusahan di BI checking itu dijamin atau oleh ketuanya, tapi dengan rekomendasi beliau, apakah itu bisa Pak sebagai solusi untuk menghindari kesusahan dari teman-teman untuk berusaha atau menanam memerlukan modal Pak, menurut saya. Nah, kemudian yang kedua, saya mau nanya mengenai eh, apakah yang dimaksud dengan agunan pokok dan agunan tambahan untuk kur, Pak? Bagaimana teknis ukuran memenuhi syaratnya itu seperti apa? Karena saya baca kur kur mikro dan kur kecil itu tetap ada agunan, Pak ya. Kadang-kadang gagal juga di situ, Pak. Izin. Kemudian yang keempat, saya ingin menanya, yang ketiga, kredit Alsintan ini yang dimaksud seperti apa, Pak? Skemanya berapa plafonnya? Ini hal baru bagi saya. Belum tahu saya ada skema untuk kredit Alsintan. Nah, ini untuk Pak Dani Wildan, Pak. Izin Pak Santiamar. Saya satu lagi untuk Kemenko Pangan, Pak ya. Dan teman-teman dari siapapun yang bisa gitu ya, Pak. Memungkinkan tidak, Pak, dalam skema KUR ini ada dilibatkan asuransi gagal panen Pak untuk Menko Pangan gitu Pak. Maksud saya ada peraturan karena begini Pak. Selain dari KUR, ternyata permasalahan kita adalah ketika gagal panen bagaimana kami membayar kredit ini Pak. Karena jujur saja petani ini kan Pak eh, sering terjadi post major Pak. Rentan risiko tingkat tinggi. Pekerjaan memang tidak sesusah untuk membangun lantai gedung, lantai 20, 70 gitu Pak ya. Tapi ada risiko yang memang force major kayak hama, kemudian kayak banjir Pak. Kemudian ada kekeringan. Nah, hal-hal begini Pak sebenarnya yang membuat anak muda terkhususnya sebenarnya saya pernah mengalami. Jadi anak muda itu untuk berusaha petani ini agak rentan karena resikonya tingkat tinggi, Pak. Nah, mohon kiranya ini menjadi masukan terutama bagi teman-teman saya sendiri, Pak, sebagai anak muda ingin sekali kemandirian itu memang benar-benar ada gitu loh, Pak. Jadi mohon kiranya bisa ada sebuah peraturan yang mengatakan ketika kita minjam kur ketakutan kita tuh hanya satu ngembali ini gimana sih gitu Pak kalau dalam keadaan eh ya terkena force major gitu Pak. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dani, nanti dilanjutkan Pak Kus. Silakan Pak. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan, ini agak bang teknis itu ya. Misalnya tadi apa bedanya agunan pokok dan agunan tambahan? Nah, agunan pokok itu Bapak Ibu adalah sebetulnya
cash flow dari usahanya. Usahanya lah itu agunan pokok. Jadi nggak mungkin pinjaman itu tidak ada agunan pokoknya. Agunan pokok itu adalah yang kami analisa nanti ini pengembaliannya dari mana. Kalau konteks pertanian jagung berarti hasil panennya. Nanti hasil penjualan panen itulah agunan pokoknya. Nah, agunan tambahan bank diperkenankan untuk meminta agunan tambahan biasanya apakah itu aset bergerak, aset tetap gitu ya. Tapi itu khusus untuk kur yang di atas 100 juta. Kalau kami masih minta agunan tambahan untuk kur yang sampai dengan 100 juta dan ketahuan sama Pak Gunawan dari Kemenko, nanti subsidinya nggak dibayar gitu. Jadi kami tidak boleh gitu ya. Nanti kalau ada teman-teman kami yang masih meminta agunan tambahan untuk yang sampai 100 juta, silahkan dilaporkan ke Pak Pak Gunawan. Gunawan. Nah, kemudian ada terkait KUA gitu. Ini KUA ini agak baru juga nih memang untuk kami Pak Ray, kredit usaha Alsintan ya. Nah, ini eh, pinjamannya itu di atas 500 sampai dengan 2 miliar ini untuk plafonnya. Eh, kemudian ini tujuan kreditnya untuk pembelian Alsintan atau alat pertanian ya. Kan ya. Ini misal contoh pembelian traktor yang akan disewa-sewakan. Nah, itu saya lihat itu termasuk contoh pembelian Alsintan. kredit usaha Sintan ya. Jangka waktunya 5 tahun. eh, Kemudian suku bunganya ini cukup menarik nih, 3% saja suku bunga apa untuk yang dikenakan kepada debiturnya. Kemudian agunan pokoknya berupa alsintan yang dibiayai. Contoh misalnya kalau dia membeli traktor, berarti agunan pokoknya traktor tadi gitu ya. Dan diperkenankan kepada penyalur untuk meminta agunan tambahan. Kemudian hal-hal yang penting mungkin yang perlu Bapak ketahui bahwa ini juga memang bisa untuk kelompok tani gitu ya. Eh, s- dan ada hal yang penting juga, tidak sedang menerima kur atau kredit program pemerintah lainnya dengan tujuan produktif. Nah, ini ada catatan ini di program karena kalau kalau kami penyalur tergantung pemilik produk. Pemilik produknya Pak Gunawan tuh. Jadi saya atau BRI sesuai dengan ketentuan Pak Gunawan aja gitu kan ya. Nah, ini juga ada catatan nih, belum pernah menerima kredit komersial kecuali kredit pembiayaan konsumtif atau pinjaman sampai dengan 20 juta ya. Kemudian pinjol ini juga diperbolehkan Pak ya. Eh, apa nama di sini ada keterangan pinjaman pada layanan pendanaan berbasis teknologi kredit konsumtif yang dinyatakan produktif dalam SLIK. Jadi nanti ini ada beberapa teknis yang memang harus tahu oleh debitur ya gitu. Jadi untuk tahun ini kami memang ini karena termasuk baru, kami sedang selesaikan beberapa hal, contoh perjanjian dengan asuradur dan lain-lain gitu ya. Tapi kami harus bisa juga menyalurkan ini nih KUA gitu ya. Nanti mungkin untuk lebih teknisnya Pak Ray bisa menghubungi teman-teman kami di BRI yang terdekat. Nanti dilayani oleh RM Kur di kantor cabang. Karena ini bukan di BRI unit. Kalau di BRI unit yang 100 yang 100 juta aja. Tapi kalau yang sampai 2 miliar begini nanti Pak Ray bisa hubungi kantor cabang BRI terdekat Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Siap. Silakan Pak Cukup. Kus. Baik, saya singkat aja Pak. Untuk yang asuransi memang kami sedang pelajari ya di Kemenko Pangan ya. Namun demikian saya yakin mungkin dari BRI dan atau dari justru Menko Ekon Pak yang selama ini mengawal itu perkembangannya sejauh mana. Jadi asuransi ini Pak Dani, maksudnya ketika ada kegagalan panen itu asuransi ini kan nanti terkait dengan pinjaman tuh Pak. Nah itu Pak mungkin Pak Dani yang selama ini yang ada pengalaman untuk ini ya. Silakan Pak Moderator, Pak Dani, silakan. Baik, terima kasih Pak Kus, Pak Dani, Pak Gunawan. Sekali lagi kami dari JPPN mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan sosialisasi dan pencerahan kepada para petani sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka selama ini yang tidak terjawab sudah terjawab dari informasi
ya dari yang kompeten ya. Jadi tidak dari si A si B katanya-katanya. Jadi teman-teman dari petani persada Nusantara juga silakan berkomunikasi dengan JPPN di dalam segala hal nanti akan kita komunikasikan kepada kementerian terkait. Sekali lagi Pak Dani, Pak Pus, Pak Gunawan, matur sembah nuwun sangat. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Waktu saya kembalikan kepada host. Silakan host. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada pemateri oleh Bapak Hasrat Tanjung, Ketua Umum JPPN, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas sertifikatnya. Ya, Mungkin terima bisa kasih ya Pak Kus ya sudah memberikan narasumber di malam hari ini. Alhamdulillah petani yang selama ini selalu berdiskusi di grup, akhirnya malam ini bisa terjawab apa unek-unek petani jagung. Mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan kita bisa swasembada jagung. Itu aja Pak. Terima kasih ya Pak sudah hadir. Terima kasih kembali. Terima kasih juga untuk Bapak Gunawan dari Menko Perekonomian. Izin Pak, kalau ada waktu memungkinkan hari Rabu nanti kami bisa silaturahmi ke kantor semua pengurus JPPN. Terima kasih ya Pak Gunawan sudah hadir. Ya, terima kasih Pak Asrat Tanjung. Tapi kalau hari Rabu besok kami pas ada ini Pak, tugas Pak ke Surabaya, ada acara dengan Presiden itu tentang KUR juga gitu. Oke. Nanti mungkin saya atur waktu dengan Pak Oding ya Pak ya. Nanti saya diskusi sama Pak Oding. Oke Pak, makasih Bapak. Pak Wildan, Pak Dani, terima kasih banyak atas kehadirannya dari BRI. Alhamdulillah, mudah-mudahan BRI ke depan bisa lebih berpihak lagi kepada petani untuk menyalurkan KUR, terutama petani jagung. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih. Baik, seluruh rangkaian acara pada malam hari ini telah selesai. Tibalah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Mari kita tutup acara webinar pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima Terima kasih kasih semuanya. Bapak, Terima kasih semuanya. Ibu. Sambil lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, peserta, dan moderator pada malam hari ini. Semoga acara malam hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya Cindy Nafila selaku Master of Ceremony pamit undur diri dan minta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa segera menyalakan kamera. Terima kasih. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah Bapak Ibu. Terima kasih Bapak-Bapak atas pencerahannya semuanya. Selamat malam.